yang berfokus dalam pemberdayaan ekonomi. Khusus di sini ada LKSA Harapan Kita. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama, boleh Kak? Boleh. Berapa sih modal awal yang dibutuhkan untuk bisa membuat bahan baku yang sedemikian besar ini mungkin? Kalau untuk ini kan baru transisi ya. Dulu bukannya itu di Cibilir. Kebetulan saya di sini sebagai pengembangan ekonomi di panti asuhan. Tadinya niatnya itu buka konveksi di sini itu agar melatih kemandirian dari anak panti. Karena di sini pun ada program. Jadi di anak panti itu nantinya itu ada pelatihan untuk menjahit. Nah biasanya itu di weekend, di Sabtu atau Minggu. Nah untuk pemodalannya sendiri ini kurang lebih habis ada 50-an juta. Untuk keseluruhan mesin kan di sini udah lengkap semua, udah seperdek, kante, mesin jahit. Dan juga rencananya itu bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk membantu juga di sini itu anak panti itu dilatih. Jadi ketika mereka keluar dari panti asuhan ini mereka punya keahlian, bisa mandiri gitu. Karena kan yang dibutuhkan sekarang di zaman sekarang khususnya itu kan soft skill. Jadi ketika keluar itu mereka udah agak bingung karena mereka udah punya keahlian. Nah itu tuh kan tadi ya, saya juga sempat setuju juga kata AA bahwa yang dibutuhkan sekarang tuh untuk anak zaman sekarang tuh soft skillnya gitu kan. Nah pelatihan ke anak panti di sini itu tuh khusus anak panti atau ada dari orang luar juga? Itu pasti karena sekarang kan anak SDM-nya itu masih kurang ya dari SDM. Karena kita masih memerlukan bimbingan, makanya itu biasanya itu ada kalau di sini kajian hari Selasa malam. Jadi di sana itu kan nanti anak-anak itu dilatih, kayak nanti itu ada yang expert di bidangnya dalam hal misalkan sekarang anak-anak lagi masuk ke tahap marketing, misalkan gimana cara ngelobi, gimana cara sekarang nge-marketingin ke yang lain. Itu ada pelatihan dan masih mengambil orang yang di luar, cuman yang expert di bidangnya. Kayak yang udah berjalan misalkan udah bisa berjualan di Shopee, omsetnya udah miliaran atau triliunan, nanti kan diambil. Kalau di Muhammadiyah kan ada salah satunya dulu namanya itu Saudagar Muslim. Kemarin tanggal 23 April 2023 itu dibentuk namanya itu SUMU, Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, di dalamnya itu orang-orang yang mempunyai bisnis, memang udah expert di bisnisnya masing-masing sama udah bisa menghasilkan. Karena kan salah satunya di Muhammadiyah itu ada AUM, Amal Usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bisa besar sampai sekarang itu kan salah satunya karena AUM. Bentuknya apa? Pendidikan ataupun rumah sakit. Salah satunya yang mau didirikan di sini itu di panti ya dibuatkan ekosistem gitu. Nah untuk kayak memproses produksi bisnis konveksi yang sebesar ini ya pasti kan ada orang yang terlibat gitu. Nah siapa sih orang yang terlibat dalam proses produksi ini? Kalau di struktur organisasi mungkin saya sebagai CEO ya. Kalau head of production ada Ale, terus head of swing ada Aimang, marketingnya ada Sadam, administrasi ada Atika. Kira-kira berjumlah berapa orang ya? Di sini itu kalau di internal itu ada 4. Ini kan mungkin ini lebih mengulik ke hal yang kayak finansialnya gitu. Pasti kan dalam setiap bisnis pasti ada pendapatan serta pengeluarannya. Nah itu kayak omset per bulannya itu kira-kira berapa ya? Kalau omset tergantung sih. Alhamdulillah kalau kemarin kita dapat proyek Toga Kampus itu di 3 digit pendapatannya. Kalau pendapatannya ya paling 60-70-an lah untuk pendapatan. Tapi itu kan biasanya tergantung dengan proyek. Kayak yang mau berjalan sekarang itu Ngegarap Almatar, terus ada dari perusahaan Jakarta SCBD. Itu masuk nanti juga yang kerja mungkin di sini buat yang jahit aja 7 orang. Terus nanti menjual anak panti paling ya 12-15 orang untuk membantu. Nah itu kan letaknya itu kayak berada di lingkungan pesantren, di lingkungan panti. Gimana sih respon lingkungan sekitar terhadap adanya bisnis konveksi di tengah-tengah mereka gitu? Responnya baik karena mereka juga ikut senang atau terbantu dengan adanya amal usaha ini. Karena yang satu kan bisa meningkatkan soft skill dari anak-anak. Yang keduanya dia bisa mendapatkan uang tambahan karena bentuknya dia itu kesini bukan ngabdi gitu. Cuman dia juga mendapatkan upah untuk kerjaannya. Makanya anak-anak di sini merasa terbantu. Dengan kayak mungkin dari sisi A-nya juga membantu membantu anak-anak panti atau membantu orang-orang di sini, itu ada gak keinginan lebihnya gitu untuk jangka panjangnya bisnis konveksi ini kedepannya mau kayak gimana? Ada sih, sebetulnya saya jangankan ke anak-anak yang di panti ini ya, buat ke teman-teman ataupun yang kerja juga dipatok kalau bisa jangan selamanya jadi pekerja.
karena alangkah lebih baiknya itu ditarget mau kerja berapa tahun, misalkan 3 tahun atau 4 tahun, yang nantinya itu harus bisa menghasilkan sendiri. Jadi ketika nanti teman-teman rekan ataupun anak-anak di panti sekarang itu udah dewasa, itu pola pikirnya itu bukan jadi pekerja, tapi harus bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya sih, itu yang paling penting. Jadi kan terkadang kita itu di Indonesia itu pola pikirnya kan lebih kepada pekerja profesional, ataupun sekarang takutnya pekerja, sedangkan sekarang kebanyakan owner itu kan itu dari luar Indonesia. Ya. Makanya harapan saya mah semua orang ataupun itu bisa menjadi pengusaha ataupun punya usaha sendiri walaupun kecil, tapi dia yang nentuin arahnya di mana. Terkait kan sendiri sebagai CEO ya di bisnis ini gitu kan, apa sih motivasi yang paling mendorong kakak untuk bisa ngebangun bisnis ini? Kalau mendorong sih melihat dari kinerja ataupun kesemangatan ini ya anak-anak di sini, khususnya mereka punya latar belakang yang sama, yaitu mencari pembuktian bahwasanya saya melihat teman-teman di sini semuanya kan butuh uang dan juga ingin membuktikan bahwasanya saya bisa membanggakan keluarga. Jadi itu salah satu hal yang membuat saya semangat gitu untuk mencari penghidupan buat anak-anak. Kalau dari Ahmad Dahlan kan ada hidup-hiduplah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Salah satunya mungkin untuk hal itu saya ingin menghidupi Muhammadiyah, bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Dalam membangun bisnis pasti itu kan ada kayak tantangan atau kendala ya. Itu tuh pasti ada. Nah, apa sih tantangan terbesar yang mungkin kedepannya atau bahkan mungkin sekarang yang yang ada di bisnis ini tuh apa kira-kira tantangannya? Kalau tantangan di bisnis khususnya fashion mungkin ya, di fashion ini kan salah satunya itu kita masih terpaku sama bahan-bahan yang luar. Contoh kecilnya misalkan sekarang orang-orang Indonesia pola pikirnya itu lebih suka bahan branded dari luar. Contohnya kayak thrifting gitu. Oh iya. Thrifting kan itu bahan dari luar, tapi orang-orang lebih bangga menggunakan bahan dari luar. Terus bahan baku dari Cina juga lebih murah dari kita kan. Salah satunya itu sih kendala-kendala mungkin dari bahan baku masih belum bisa menggunakan lokal brand. Terus sekarang secara personal branding belum bisa menghegemoni masa itu, membentuk mindset bahwasanya produk lokal itu lebih berkualitas atau lebih bangga menggunakan produk lokal. Kan bisnis LKSA Harapan Kita ya, berada di bawah naungan lembaga Muhammadiyah. Ya. Apakah ada dorongan tersendiri gitu, kayak dukungan atau bantuan dari lembaga Muhammadiyah tersendiri? Kalau dukungan ada sih, cuman kalau untuk konveksi ini kan semua pemodalan dan yang lainnya itu masih dari pribadi ya, dari perusahaan lah ibaratnya. Jadi gak ada campur tangan ataupun bantuan dari yayasan ataupun dari lembaga Muhammadiyah. Ada gak sih kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi bisnis konveksi, atau ya intinya ada gak sih kayak kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi berjalannya bisnis ini? Ada, karena kan itu ngomonginnya sama Dewan Pajak mungkin ya. Kalaupun itu diterapkan mungkin semuanya akan berdampak. Iya. Salah satunya mungkin dari bahan baku yang nantinya bakal berdampak, kayak terus lanjut dari bahan baku ngeproduksi itu pun sekarang kan nanti ke listrik, terus nanti ke pegawai dari apa, misalkan dari makanannya, dari biaya BOP-nya, biaya operasional kayak itu kan ikut naik gitu, otomatis sebenarnya kena dampaknya gitu. Mungkin alhamdulillah ya, informasinya cukup kami dapatkan juga. Mungkin ini adalah terakhir sih pesan kakak gitu, kita sebagai anak muda yang mungkin kedepannya akan menjadi pemimpin kakak gimana ya? Ya, saya harapin sih ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi harus punya pola pikir, jangan hanya jadi ekor bagi perusahaan orang lain gitu. Cuman teman-teman di sini harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena ketika nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan, setidaknya bisa lebih maju dari dari teman-teman yang lain. Terima kasih ya atas kayak luang waktunya jelasin ke kita tentang bagaimana bisnis ini berjalan, terus memotivasi kita juga untuk bisa maju ya di dunia kerja atau dunia lainnya di dunia pendidikan.